Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kali ini saya akan belum diubah ya. Sebentar. Lepas semat belanja. Saya live di Facebook dan TikTok ya teman-teman. Ini saya mau ngeset produk dulu. Sebentar. Nanti kita akan latihan bersama chess and abs. Nanti kita pakai rompi pemberat ya. Sebentar saya set produk dulu. Sortir.
glove gym akan saya sematkan. Sebentar. Live di Facebook dan TikTok ya. Ini bagaimana? Clap push ups, superset dengan push ups. Kita akan melakukan clap push ups, kemudian superset dengan push ups ya. Clap push ups. Kita coba 4 set, masing-masing 4 set 5 repetisi clap push up, kemudian dilanjut superset tanpa jeda push ups 10 repetisi ya. Salam sehat teman-teman. Budayakan hidup sehat dan pola kebiasaan yang sehat ya. Olahraga teratur atau rutin ya. Minimal ya bisa 10 sampai 30 menit atau 1 jam. Kemudian pola makan
Kalau bisa saran saya ditambahi ya, ditambahi proteinnya, jangan terlalu banyak karbonya. Karena baik karbo dan protein tetap, atau lemak, tetap mau nggak mau harus dibakar. Jadi biar imbang ya. Tadi sampai karbo dan proteinnya. 3 unsur makanan yang penting buat tubuh ya, antara karbohidrat, kemudian protein dan lemak. Itu kalau bisa dibanyakin proteinnya ya, dikurangi karbonya. Jadi karbo sendiri itu kan lebih banyak gulanya. Oleh tubuh pasti nanti akan diubah menjadi gula. Nah, kalau teman-teman misalkan hanya memasukkan makanan saja, tidak ada rutinitas gerakan tubuh, kurang aktif gitu kan, akan rugi sendiri, akan merusak tubuh sendiri ya. Makanya banyak bermunculan penyakit dalam gitu kan, internis, yang sering kita sebut tuh sindrom metabolik. Jadi entah nanti riwayatnya banyak yang muncul, gulanya tinggi terus, kemudian nanti dari situ muncul dampak hipertensi, kemudian stroke, jantung koroner, dan macam-macam. Itu kebanyakan kayak gitu mesti.
Lanjut ya. Jadi tadi ketika kita nggak banyak gerak ya, tapi makanan bertumpuk di tubuh kita, itu pasti akan menimbulkan dampak negatif ya. Dan akan banyak kita temui di sekeliling kita, bahkan saudara-saudara kita sendiri ya. Dulu ibu saya juga seperti itu. Jadi untuk contoh saja, mungkin teman-teman juga seperti itu juga ya. Banyak saudara, teman, bahkan siapapun itu di sekitar kita itu mesti ada. Jadi nggak tua, nggak muda, terus nggak kurus, nggak gemuk, itu pasti ada kayak penyakit seperti diabetes gitu misalkan. Diabetes sendiri itu kan juga nggak tua, nggak muda, nggak kurus, nggak gemuk, itu pasti ada yang mengalami gitu kan, karena di mana-mana makanan itu mesti banyak karbonya gitu kan. Coba kita keluar gitu kan, keluar ke rumah atau misalkan mau makan apa gitu mesti banyak kandungan karbohidrat. Nah, maksudnya saya di sini tuh pengen nge-share gitu kan. Kalau bisa makan tuh proteinnya yang agak dibanyakin sedikit, tapi karbohidratnya yang diturunkan. Nah, dari karbohidrat dan lemak itu, karbohidrat, protein dan lemak itu kan paling banyak kalorinya itu lemak ya, 9 kalori per 1 gram. 1 gram per 1 gram itu 9 kalori. Yang paling banyak lemak. Tapi kan kita makan tuh mesti nggak banyak lemaknya ya. Kalau nggak protein tinggi ya karbohidrat tinggi. Nah, antara karbohidrat dan protein itu per 1 gramnya sama, memiliki kandungan 4 kalori. Nah, saat kemarin ikut itu pelatihan advance trainernya milik Mas Adera ya, Re-Institute tuh juga gitu. Jadi lebih kita nyebutnya paradigma Re-Institute itu piramida terbalik. Piramida kan seperti ini ya. Nah, yang paling dasar ini tuh proteinnya lebih banyak. Ketika kita makan satu porsi makan gitu, makan besar, itu proteinnya tuh paling banyak yang ada di dasar sendiri, dasar piramida. Kemudian di atasnya sedikit itu juga protein juga, sedikit lemak gitu kan. Terus habis itu ada sayuran sedikit aja, fermentasi, terus tempe, tahu gitu kan. Atasnya sendiri itu ada serat. Itu misalkan teman-teman suka buah ya, makan buah sedikit saja. Kita lanjut terakhir, di set terakhir itu clap push up dan push up.
luka semak. Alhamdulillah. Sudah 2 gerakan ya. Tadi yang pertama clap push up, jadi push up, kemudian sambil terbang kita tepuk. Itu tadi sudah 4 set, masing-masing setnya 5 repetisi ya. Ditambah super set, habis clap push up langsung tanpa jeda push up reguler. Itu per setnya ada 4 set juga, per setnya itu 10 set. Halo, assalamualaikum Pak Heri, selamat bergabung Pak. Latihan dada dan perut ini Pak Heri. Saya nge-live di Facebook dan TikTok ya. Di TikTok sambil jualan. Latihan dada dan perut sudah 2 gerakan. Kemudian, nah, yang gerakan pertama tadi clap push ups, terus kemudian langsung tanpa jeda dilanjut push ups. Masing-masing 4 set, terus repetisinya 5 dan 10. Nah, habis ini diamond push up. Diamond push up nanti push up-nya tuh posisi tangannya seperti ini. Makanya dinamakan diamond, bentuk segitiga ya. Bukan lambang Demokrat ya. Itu 3 set saja, 8 repetisi masing-masing setnya. This name is the first or desired Irish-born CEOs in this country over 100 years. He was born in Ireland and not the start of the next generation. And that was really special. When you see how well this is worked, you begin to imagine us the other animals that were right from this stunning landscape, how the skies could be ahead. The woods would feel again, turning it back. Back in days where I was a adult, and it's here I learned how to sail. My early childhood, we spent a lot of time going to various islands during the day. My dad boat. Dad was obsessed with boats generally, but above all, he loved these boats. Gold orders. My father worked at sea for years, and that's all he ever wanted to do was to I do, I guess. But it was all incredible. The skills on the island ahead of me. Dad got a job there as a ship's pilot, guiding the tankers in to offload their oil and jetty. It was he could spend his days at sea and still be home for dinner. But one night, everything changed. Unfortunately, in 1979, just off the island of Motivate, the Beverages oil tanker Jadi push up ini untuk lebih ke target ini ya. Karena kan gerakan push up itu mendorong ya. Mendorong itu lebih ke triceps. Triceps kena targetnya, kemudian namanya push up ya.
Jadi seperti bench press gitu, dia akan target ke dada. Jadi dada bagian dalam gini sama atas. Jadi ada beberapa tingkat kesulitan. Ada regular push up, kemudian ini yang saya lakukan diamond push up, nanti ada decline, incline. Kalau diamond push up itu juga agak sedikit lebih berat ya, karena tumbuhannya itu ada di tengah-tengah. Bisa dicoba nanti teman-teman push up dengan diamond ini, gerakannya dengan diamond ini. Jadi seperti ini. When you're falling back at such a young age and you're talking about so much, like I would have loved for him to have shown me how to say a little like this. Instead of always having me that I would have gone through it. And certainly when I put myself in a position alone, of the sea, being on it, sailing on it, swimming and diving underneath the surface of it, it is so strong and full. Selamat ngopi teman-teman. Kita ngobrolin tentang ini ya, apa aja yang dipersiapkan sebelum latihan. Misalkan contoh saya sendiri ya, itu biasanya kalau saya ambil latihan itu sepekan, kalau enggak kepepet banget itu 2 kali dalam sepekan. Kalau misalkan luang dan ototnya nggak sakit-sakit, itu bisa 4 kali dalam sepekan. Jadi sebelum latihan tuh biasanya cuman minum aja ya, minum kopi, air mineral, larutan garam gitu. Nggak keisi makanan. Dan lebih sering latihan itu di jam 9 gitu. 8, 9 sampai 10 itu latihan di pagi hari ya, menjelang siang. Pernah sih sesekali gitu latihan di sore hari, cuman kurang optimal ya, karena kan tenaganya atau staminanya udah dipakai di pagi, siang gitu. Nah sorenya biasanya jam 4 gitu, cuman sekarang jarang banget, lebih seringnya itu di pagi hari menjelang siang, jadi jam 9 atau setengah 10. Blue shark are among the greatest ocean wanderers, found all over the planet. They follow their prey, herring, mackerel, and squid, wherever it takes them. Apex predators at the very top of the food chain. They are curious creatures that show no fear. I wish they were more fearful, for they are the most heavily fished sharks on the planet, hunted for their meat and the insane demand for shark fin soup. Fate and an ocean current brought them to these seas off County Cork. A journey not unlike my own. Both of us in search of a rich, clean ocean, where the creatures of the wild still swim free. Ini udah 3 set diamond push up. Nah habis ini
Saya akan melakukan incline push ups dengan menggunakan box ini. From the northernmost point of this island of British Charles down to the past at the southernmost point. But like any journey, it's more than going from A to B. Dengan menggunakan box. I was hoping to find places where I Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya box, bisa pakai to find echoes of dan pemula ya, bisa pakai kursi yang di rumah, tapi dipastikan itu kursinya yang kuat ya, jangan mudah patah, kemudian jangan licin karena akan mencelakai kita. Kalau nggak pakai kursi ya meja atau ada tembok di luar rumah, di teras gitu biasanya ada ya. Kemudian kalau enggak, lebih gampang lagi di tembok. Jadi kalau misalkan di tembok itu kita gini, kayak miring sedikit, terus nahan atau nolak dorong tembok gitu. survived centuries of hunting and harassment Begitu teman-teman. to life in the vast. Saya persiapkan dulu incline push ups. Long may they live out here on the edge of the world, on Ireland's wild islands. Wild Icons, a new weekly event. Today on Love Nature. As we grapple with climate change, animals are adapting in phenomenal ways. Iguanas, Jadi yang dibutuhkan teman-teman semua, monkeys, gerakan incline itu lebih ke push up, suffering like cats. tapi istilah saya push up jumping ya, bukan loncat tapi push up. Evolution Earth. Push up miring ke atas. Jadi itu yang ditanamkan. Incline itu berarti push up miring ke atas. But if anybody can turn this place into the masterpiece that Incline push up joy against 5 moment of truth. 5 set 15 repetisi. Tuesdays on HGTV. Agak pada bintang lapangan voli terbaik di tanah air. Adu strategi penuh ambisi. Laga voli paling prestisius dan bergengsi yang hadir di 9 kota di Indonesia. Liga 2024, 25 April sampai 21 Juli. Event Fridays. Love Nature. Teman-teman kalau bisa setiap gerakan itu pasti atur nafas ya. Misalkan kayak tadi saat mendorong itu bisa berkebalikan ya, senyamannya teman-teman. Kalau misalkan saat mendorong itu kita keluarin nafas dari mulut, itu bisa juga. Atau kalau enggak, saat mendorong itu ambil nafas melalui hidung atau mulut. Yang penting jangan lupa atur nafas, karena saat gerakan latihan kemudian kita atur nafas itu pasti akan dapat stamina lebih gitu, dapat stamina lebih, jadi gerakannya nanti lebih maksimal, kemudian repetisinya juga maksimal.
Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. And they're just a fraction of what's really being said. Like humans, animals also use their bodies to get their point across. It could be a gesture, a posture, or even a look. Kita lanjut tadi itu sampai apa ya? With the help of the latest technology, scientists Pola makan sudah, are moving to every kemudian latihan sometimes it's like sudah, looking in the mirror. sepekan itu 2-4 kali ya. Kemudian So is our own body language. mungkin teman-teman juga bisa dicoba ya. Biasanya anak-anak gym atau calisthenics itu lebih sudah paham ya yang namanya tidur. Jadi nggak cuma latihan aja, workout gitu, atau makan aja, banyakin proteinnya gitu, tapi tetap memperhatikan kualitas tidur. Nah, kalau yang disarankan itu kan Is urinating, 6-8 jam ya dalam semalam itu. but he's not. Soalnya kenapa kita dianjurkan untuk He's sending a apa kualitas tidur itu harus ada ya, harus diperhatikan, karena berkembangnya otot atau otot itu akan direparasi itu ya saat tidur itu. a monkey that lives. Nanti kalau misalkan ada yang apa He does a little jig before the body function. ada pemirsa lagi, nanti saya akan bahas ya. Ini latihan lagi. By peeing higher up the branch and shaking his legs, he's telling the other monkey that he is dominant. When you can't speak, your body becomes your voice. Many animals have a limited repertoire of sounds they can make. But they do have a wide range of body and facial movements to help them communicate. And so do we. Body language helps humans and animals alike to express themselves. With animals, some of these signals are obvious. But most are too subtle for us to catch. Cracking the code is a challenge to researchers, but one species provides a good starting point. Halo teman-teman, ini latihan chest and Our abs ya. closest relatives Saya live di Facebook dan TikTok. Barusan melakukan gerakan incline push ups. and living Incline push ups, kalau misalkan teman-teman nggak punya box seperti ini, can have anything from 15 untuk bantu incline itu bisa pakai wall, tembok ya. Jadi nanti teman-teman kayak seolah-olah dorong tembok. if lungs are crossed, Itu bisa diartikan incline push ups. puts the moves on a Ini ada 4 set. dominant male. Nah, masing-masing setnya itu nanti 15 repetisi. To avoid serious injury, communication Kita lanjutin obrolan tadi ya, seputar tidur. chips are Tadi kan udah but their makan, repertoires are limited. tinggi protein, Instead, nggak cuma itu aja, ada latihan juga, nggak cuma itu lagi, dan yang ketiga itu tidur berkualitas, karena saat tidur itu otot akan direparasi ya, jadi bukan saat latihannya, chimpanzee body tapi saat tidur. Habis latihan kan otot dirobek-robek ya, dirobek-robek, kemudian kita ada asupan protein. Nah, saat tidur itu kita direparasi tubuh melakukan proses itu gitu. Jadi makanya di dunia gym, fitness atau calisthenics itu kan ada faktor utama itu yang nggak kalah penting itu ya tidur itu. Kan sarannya itu sekitar 6-8 jam. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, misalkan karena urusan kerja atau urusan anak gitu ya, harus nemenin, bisa di istilahnya tuh nyaur utang kalau misalkan di siang hari atau sore hari gitu. Kita lanjut lagi incline push up ya, nanti ngobrol. and that helps them navigate all of the parts of their social world. So
all types of communication. But isolating the many subtle gestures and interpreting them is complicated. So Barusan videos the animals she observes, incline push ups ya, action of particular gesture incline push ups 15 repetisi. the gesture means. Nanti ada 4 set, ini udah yang ketiga. Years of research to isolate and Set ketiga masing-masing 15 repetisi. some Jika teman-teman nggak punya box untuk mendukung gerakan incline, itu bisa pakai tembok. Kalau nggak kursi ya, bisa pakai kursi atau tempat dudukan yang dari semen gitu. Yang penting skipping to say teman-teman pastikan itu enggak licin ya, enggak gerak kemana-mana. Kemudian tadi tentang tidur ya, pointing at the mouth. This tidur yang shows us berkualitas. some of the food inside. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa lelap tidur, padahal itu yang dibutuhkan ya, lelap This gitu. chip is showing it Seperti trusts pingsan tahu-tahu jam 5 terus subuhan gitu kan, tahu-tahu jam 4 atau setengah 5. how does this young chip Tapi kalau misalkan kencing gitu, maksimal 2 kali lah, she lifts her back leg. itu bisa lumayan ya, tidurnya itu bisa dikatakan berkualitas. Yang penting yang jadi patokan tuh saat bangun itu tubuh kita tuh itu apa ya, ready. Jadi kan ada readiness-nya tinggi. Nah, readiness-nya tinggi itu didapat dari tidur. They're able to identify. Begitu teman-teman yang saya tahu ya, dan ingin saya bagikan tuh seperti itu. And through playing with other youngsters Jadi master these communications. jangan menganggap enteng tidur ya, soalnya kan But a gesture kadang doesn't need to be saya dulu pun seperti itu ya. to get the message across. Wah, yang kok pengennya begadang terus itu akan kita panen atau akan kita rasakan tuh ya setelah mungkin menginjak di usia 40 ke atas gitu. Understand this body Entah itu dari apa, kesehatan tubuh kita, badan kita gitu kan. purely innate. Itu tentang tidur. It's just Kita akan lanjut di set yang keempat, incline push up. danger. The snake is genetically programmed to respond, even with no previous experience of the situation. Even though it's a deadly predator, this body language is used in defense, not attack. In the face of danger, the snake uses body language to deflect the threat rather than biting, which would waste valuable venom and risk injury. A grazing herd of elephants presents a major threat to the cobra's safety. An adult can weigh, on average, 5,000 kilos. Any one of them is capable of trampling an unwitting snake. Halo guys, selamat yang udah bergabung ya. Latihan dada dan perut. Saya live di TikTok dan Facebook. Barusan incline push ups. Incline push ups itu saya ambil 4 set, masing-masing 15 repetisi ya. Ini udah yang keempat. And the looming Nah, triggers the bagi teman-teman yang pengen latihan tapi nggak punya box seperti ini, itu bisa pakai tembok ya, tembok atau kursi. body mass and muscle. Yang penting itu dipastikan kursinya itu nggak gerak kemana-mana. Terus kalau misalkan pakai tembok lebih enak ya. Jadi posisinya itu seperti mendorong tembok. Nah, itu bisa diartikan incline. The cobra's Tapi kalau punya box seperti ini atau tembok elongated semen gitu kan, di teras biasanya ada ya. Nah, itu bisa incline. Jadi miring ke atas. Nah, habis ini saya akan melakukan decline ya. dangerous and will hurt Decline itu berarti kakinya yang di atas, terus tangannya ada di bawah, kebalikannya. Tadi incline gini, sekarang decline gini. the encroaching elephants. Nanti ada 4 set, masing-masing 8 repetisi, tapi saya target insya Allah 10 repetisi. Approaches, the snake deploys a second visual warning that's a lot more direct.
spray its venom up to 3 meters away, aiming straight for the eyes of its attacker. On contact, the venom could cause extreme pain and even faintness. Teman-teman bisa Body language lebih efektif ya, maksudnya kan kalau punya box ini kuat dia bisa, ini udah pembelian di 2000 kalau nggak salah 2018, jadi sekitar berapa 5 tahunan apa ya, Nevertheless, ya 5 sampai 6 tahunan tuh awet. Terus kemudian ini rompi pemberat ini juga udah keep spraying. 4 tahunan awet juga. If it needs to defend Ini its reaction is completely jadi belinya nyicil ya. Nah lanjut lagi, kalau misalkan nggak ini punya box ini tuh efektif, bisa untuk incline, decline. Kemudian biasanya saya kalau latihan kaki itu bisa untuk squat jump. Kita lanjut decline push up dengan menggunakan box 10 repetisi ya. and then urinates on itself. His message can only be understood by a member of the opposite sex. He's an Arabian tar, a distant cousin of the mountain goat and one of the world's most endangered species. Finding a female to mate with is a little harder for the tar than for most other animals. He lives a solitary life in the dry, desolate wastes of the Arabian Peninsula. Extremely low numbers in the wild means encounters with the opposite sex are rare. So, when a lone male does chance upon a female, he has to make sure he gets his girl. This could be his only chance to mate, maybe ever. So he employs body language to get right to the point. The performance has several acts. First, Barusan decline push ups ya. Decline push ups ambil 4 sets, masing-masing masing-masing setnya itu 10 repetisi. Jadi tadi udah sampai tentang tidur ya. Kemudian yang keempat itu, yang keempat bisa namanya relaxing ya. Stress relaxing atau manajemen stres. Jadi misalkan kita kan enggak makan atau puasa pun itu menimbulkan stres fisik. Terus yang kedua, latihan atau workout itu juga menimbulkan stres fisik. Apalagi nanti kalau teman-teman ada yang bekerja terus kemudian ada masalah lain, itu larinya ke stres mental. Jadi perlunya apa? Ya manajemen stres ya. Kalau misalkan sudah waktunya tidur ya tidur, tapi kadang kan saya pun juga seperti itu ya, susah untuk tidur kalau masih meninggalkan pikiran gitu kan. Padahal itu yang dibutuhkan. Cuman memang harus dilatih ya. Harus benar-benar pasrah gitu kan. Makanya namanya ada tawakal gitu kan. Tawakallah. Jadi pasrah, ya wis diserahkan. Kalau misalkan belum selesai di malam itu, udah latihan, entah kalau misalkan yang muslim ya sholat, terus berdoa, terus kemudian lanjut tidur gitu kan, atau relaxing, olah nafas, hirup nafas, kemudian dikeluarkan pelan-pelan sama 5 kali gitu kan, terus dirasakan ke tubuh. Jadi harapannya tuh bisa langsung lelap gitu kan, tidur lelap. Lanjut lagi decline push up.
to attract a mate for a one-night stand, but to keep them happy for the long haul. Cape gallants live in groups numbering in the thousands. September to April on the islands of Africa's rugged southern shoreline. This male is returning to his mate after a fishing trip. She's somewhere in the middle of the colony. Latihan dada dan perut ya, masing-masing ada 7 gerakan, 5 gerakan untuk dada, kemudian 2 gerakan untuk perut. Nah nanti ini kan habis decline ini ada dips ya, kita nanti akan ke belakang kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan nanti pakai bench dip aja. Jadi ada box dengan kursi ya. Tadi udah kita bahas sedikit tentang stress relaxing, kemudian yang kelima itu puasa ya. Jadi atau istilahnya tuh mengosongkan lambung atau mengistirahatkan lambung. Jadi kenapa mengistirahatkan lambung ya? Kan manfaatnya banyak ya. Misalkan satu itu mengistirahatkan lambung atau puasa itu berguna juga bagi tubuh kita kan. Banyak jurnal kesehatan itu menunjuk itu gitu kan. Terus kemudian untuk olahraga pun juga enak. Coba teman-teman itu bandingkan ya, perut kosong dibanding dengan perut yang terlalu banyak gitu kan, habis makan itu buat latihan itu lebih enak perut kosong. Memang agak sedikit adaptasi gitu kan, tapi itu lebih enak, bisa dicoba. Tapi biasanya ya namanya kebiasaan, saya kalau latihan tuh harus makan dulu mas. Ya memang bagi teman-teman gitu harus makan dulu, entah kemasukan pre-workout protein atau makan roti atau karbo ya. Tapi bisa dicoba dengan perut kosong itu bagaimana rasanya. Kita lanjut lagi decline push up ya. Initiated by a chemical called mesotocin. It's similar to oxytocin, the so-called love hormone in humans. But mesotocin is the version found in birds and also amphibians and reptiles. While part of a couple, both birds maintain high levels of the hormone to keep their bond tight. They need to make a pact that they will work together through the tough weeks of choosing that lie ahead. After 3 months, their children will leave the nest. Decline push up udah 4 set ya. Sekedar informasi, ini kita latihan dada dan perut. Saya live di TikTok dan Facebook ya. Kemudian saya pakai pemberat ini 6 kilo. Kemudian berat saya terakhir itu saya nimbang 71 kilo. Jadi efektif banget ya. Kalau misalkan teman-teman nggak atau males ke gym, itu bisa nyicil bertahap gitu kan, beli rompi pemberat, beli glove gym, kemudian beli box gitu. Yang penting nabung aja karena paradigmanya itu diubah ya. Jadi investasi kesehatan itu jangka panjang gitu. Jangan cuma
untuk diet atau untuk bentuk badan itu semuanya bonus. Pasti teman-teman merasakan besok 10 tahun sampai 20 tahun ke depan di usianya teman-teman nanti, teman sebaya, udah banyak yang apa ya, males-malesan atau sakit gitu, tapi kita masih mampu atau mandiri. Itu yang kita harapkan. Like human babies, chimps spend years learning body language from their mothers and other members of their troop. They live in complex societies with the need to communicate all sorts of social dynamics. This is not just about coming together to fight or to find a mate, but this is about who's going to be friends with who, who's an ally to who, who's kind of getting together to possibly take over the group in a week or two. It could be who's going to share food. Chimp relationships echo the complexity of human society. Their body language has evolved to send a vast array of messages covering anything from group politics to everyday gossip. As Catherine's footage from the wild reveals, their limited range of vocalizations isn't varied enough to cover every type of interaction. But the body's range of movements is vast, so their body language can compensate for their lack of words. This alpha male wants a female to come to him. What he does is he reaches out his arm, and then she comes over and presents to him. Kita akan melakukan dips di belakang ya, pakai gym ring. Also signaling for a female. Kan ada 4 set. Saya akan target coba per He's getting a little bit setnya itu so he gives this 10 ya. Kita pindah ke belakang. both arms of these three big objects with this really dramatic gesture that basically coming up. Semoga memungkinkan, bro. Sorry berantakan ya. Yang penting bisa membagi latihan ke teman-teman semuanya. Saya live di Facebook dan TikTok ya. Sebentar, saya tinggiin dulu. Cukup jelas ya. Ini nanti saya akan melakukan dips di sini 4 atau 5 set. Masing-masing setnya itu kan harusnya 5, tapi saya pengen coba 10 repetisi. Berhasil guys, 10 repetisi ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Kalau misalkan nggak punya gym ring itu bisa teman-teman pakai bench ya. Jadi kakinya itu bertumpu ke kursi gini. Kemudian tangan ini cari seperti box atau kursi juga, dipastikan kuat ya. Jadi nanti posisinya gini.
Nah, bisa ambil 5 set 10 repetisi masing-masing masing-masing setnya 10 repetisi. Kalau masih kuat tambahin aja, dibanyakin repetisinya 15 sampai 20. Jadi di kalistenik yang nggak banyak alat itu kan yang penting repetisinya ya. Semakin banyak repetisinya, ototnya itu akan banyak kesobek. Tapi tetap sesuai kemampuan. Sekedar info, ini rompi ini beratnya 6 kilo ya. Pakai pemberat seperti ini. Ini masing-masing berat pasirnya itu 1,5 kiloan. Jadi di sini saya isi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 6 kilo. Kemudian berat saya itu 71 ya, 71 kilo. Jadi sekitar ya bobot 77 gitu untuk dipping. Lanjut set kedua. Hanya 7 repetisi guys. Harusnya target 10 ya. Ada 4 set. Tapi sebelumnya udah tadi di awal kan dada itu ada 5 gerakan. Kemudian perut itu ada 2. Nah ini yang dada yang kelima, gerakan kelima, dipping. Salam sehat teman-teman semuanya. Teman-teman udah sering atau membiasakan pola hidup sehat ya. Jangan kendor, jangan putus asa, yang penting rutin. Karena untuk jangka panjang ya, bukan untuk jangka pendek. Harapannya tuh di masa tua besok tuh kita bisa mandiri gitu loh. Karena apa? Ya kita latih, entah itu ototnya, entah itu rangka tulangnya, itu kan kita masih latih dari sekarang ya. Bersakit-sakit dulu kan, tapi nanti 10-20 tahun ke depan itu kita akan merasakan sendiri. Di saat yang lain sepantarannya kita itu udah, mohon maaf, sakit-sakitan, tapi kita masih kuat. Set ketiga dipping, target 10 repetisi. Menurun guys, dari 10 7 sekarang 6. Subhanallah. Jadi nanti teman-teman bisa
Bisa catat aja gerakannya nanti di uji coba di rumah ya. Ada clap push up, kemudian superset dengan push up, terus diamond push up yang seperti ini. Terus kemudian ada incline, decline, terus ini dipping. Jadi pegel banget di sini ya. Di sini pegel, di dada malah sedikit-sedikit pegelnya. Karena tensinya lebih banyak di lengannya. Ini satu set lagi dipping. Nanti setelah itu gerakan untuk perut ya, hanging leg raises. Jadi pakai pull up bar itu, nanti kakinya naik turun. Lanjut 4 set atau set keempat ya. Ini sepertinya 5 repetisi aja udah cukup. Hanya 4 repetisi. Kalau normalnya targetnya itu 4 repetisi masing-masing 8 ya. Ya, 8 repetisi. 4 set masing-masing 8 repetisi. Tapi ini tadi saya bisa 10, 7, 6, 4. Sebentar, ambil minum bro. Yo.
Sekarang latihan setelah dipping ya. Ini pegel banget ini yang kanan. Karena tensinya lebih berat di kanan ya ketimbang kiri. Terus habis ini hanging leg raises. Nanti pakai pull up bar. Kemudian karena target ototnya itu perut bagian bawah ya. Jadi nanti saya bergelantungan gini. Kemudian kakinya naik. Tapi perlu diperhatikan bagi yang punya riwayat sakit pinggang gitu ya. Saya juga punya riwayat sakit pinggang. Mungkin di skip dulu gerakan seperti ini, diganti crunches aja. Nanti saya akan tunjukkan crunches itu seperti apa. Ini saya akan latihan hanging leg raises 4 set, masing-masing setnya 10 repetisi. Harusnya bisa ya 15 repetisi, tapi saya mengurangi karena riwayat saya ya sakit pinggang. Jadi kalau terlalu banyak tensi di punggung gitu, itu akan sakit banget ke depannya atau berikutnya. Itu mesti punggung atau otot punggungnya itu kaku ya. Terus ujung-ujungnya nggak bisa latihan besoknya. Jadi memang harus dipersonalisasi atau disesuaikan dengan kemampuan, dengan kondisi kita ya. Kalau kita punya riwayat sakit pinggang gitu kan, itu lebih mending pakai gerakan crunches. Sit up dihindari dulu, karena yang namanya sit up kemudian hanging leg raises seperti yang tadi saya lakukan, itu tensi atau tekanan otot di pinggang itu lebih besar daripada perut. Jadi pasti besoknya itu otot pinggang itu pasti akan kaku dan sakit. Makanya tadi yang harusnya bisa 15 atau 20 repetisi, saya pangkas jadi 10 aja. Yang penting saat latihan tuh nafas juga harus diatur ya. Misalkan saat naik atau mendorong atau narik, itu posisikan ambil nafas kemudian dibuang gitu. Jadi teratur, jantung ada asupan oksigen, otak juga ada asupan oksigen, mengurangi blackout juga. Terus dari gerakan atau stamina itu juga sedikit lebih kuat gitu kan, ada powernya ketimbang yang nahan terus. Kalau ditahan-tahan terus itu pasti
nggak bagus untuk gerakan juga ya. Yang penting kita semua dan saya membagi, khususnya ke saya pribadi dan teman-teman tuh, yang penting rutin ya melakukan gerakan-gerakan atau olahraga ini. Kalaupun lagi males gimana mas, ambil aja waktu 5-15 menit itu untuk peregangan aja kayak dulu SD. Yang penting peregangan, jadi ada gerakan. Syukur-syukur bisa rutin, terus keluar bulir keringat ya. Latihan perut, hanging leg raises menggunakan pull up bar. Bagi teman-teman yang ada riwayat sakit pinggang, itu mungkin bisa dihindari dulu ya. Dihindari dulu, terus melakukan gerakan crunches. Nanti akan saya tunjukkan di akhir gerakan. Ini udah set yang ketiga ya, latihan perut dengan pull up bar. Jadi gerakannya hanging leg raises. Saya bergelantungan, kemudian kakinya naik. Tapi halo teman-teman semuanya, salam sehat ya. Selamat bergabung. Ini udah 6 gerakan. Sekedar info, saya live di TikTok sambil jualan, kemudian di Facebook hanya senang nge-share aja ya. Nanti teman-teman bisa lakukan gerakan yang sama di rumah dengan alat seadanya. Pakai aja berat badan tubuh sendiri ya, buat awalan gitu kan. Kalau misalkan, mas saya belum punya rompi, belum punya glove atau sarung tangan, terus belum punya gym ring, pull up bar atau yoga mat, tapi minim mungkin matras ya, yoga mat itu karena enak kalau misalkan kita melantai gini nggak langsung kena ubin. Kita lanjut dulu di gerakan hanging leg raises terakhir. Kerasa kenceng ya bro, baik di perut bawah, terus pinggang atau punggung bawah, kemudian lengan. Karena lengan kan memang buat gelantung ya, jadi ada tekanan, apalagi ini 6 kilo, kemudian tambah berat badan tubuh saya itu 71, jadi nahan lengan ini nahan 77 kilo. Nah, habis ini saya akan tunjukkan
gerakan crunches ya. Itu sangat direkomendasikan untuk saya seperti saya ini sakit pinggang ya. Saya mungkin kalau masih bergabung Mas Tri itu bisa lakukan gerakan crunches seperti saya nanti. Yang dibutuhkan lantai aja. Tapi kalau misalkan teman-teman semua punya mat, yoga mat, itu dipakai biar nggak terlalu sakit ya. Kita akan lanjut ke ruang depan ya. Gerakan terakhir crunches. Enak ya kalau udah terbiasa itu keluar keringat, setelahnya mesti seger. Teman-teman kalau nggak percaya coba aja, pasti seger. Yang penting rutin. Sebentar ini kok enggak. Yang penting rutin gerak tubuh ya. Bisa sepekan sekali, minim itu sepekan sekali, atau sepekan 2 kali. Kalau saya rekomendasikan itu sepekan 3 kali ya, 3-4. Itu pun juga tergantung otot masing-masing dari teman-teman. Kalau misalkan masih kesakitan gitu kan karena latihan yang kemarin, itu bisa di skip aja dulu, di skip sehari 2 hari gitu. Kalau saya biasanya kan split otot ya, misalkan hari ini dada sama perut, terus saya istirahatkan sehari, terus lusanya itu saya latihan punggung, sama-sama upper sih, dada punggung. Terus habis punggung nanti sama, kalau kuat gitu saya ambil istirahat sehari 2 hari, nanti latihan kaki, begitu seterusnya. Ada dada, punggung, kaki, terus bahu, kemudian yang terakhir biasanya lengan. Kelihatan nggak? No easy task when the arch enemies lions are piling on the pressure. I'm going to be following the fortunes of 2 very different packs, the mighty Manzi and the fearless Kakundi dogs, as they face their toughest challenges head on. Wild Dogs, Pack vs. Pride on Love Nature. They show all kinds of human traits. They may care about dental hygiene more than some humans. Strong dogs in that department. They're so smart, they're charismatic, really clever. Discovering how many aspects of their behaviour have parallels with our own. It's really incredible. Animals Like Us. Series premiere 12th May on Love Nature. This is a story for all who love Texas, where nature has selected for the most adaptable and for those willing to stake their claim. It is a story that tragedies in our past are recoveries against all odds. It is a call to action to conserve the wildlife and wild places. Deep in the Heart, narrated by Matthew McConaughey. Love Nature. Every Friday, join us for some incredible stories from the most pristine places around the world. Best documentaries, award-winning programs, find your way to Planet Wild. Fridays on Love Nature. You go by that. Setting up
has lasted so long that technology was at this forefront, this breakthrough phase where we were transforming from HD to 4K. And as the film was happening, the tools were being developed side by side with our creative techniques of capturing this footage while we're trying to get closer and closer and capture more and more groundbreaking coverage. It's a really exciting process. These are the battery packs that are going in the field. Bagus, Anda telah menyiarkan live 90 menit. For instance, one of the resources that the advancing technologies put at our disposal were the 4K trail cameras. These allowed us to monitor the activity on the marsh 24 hours a day, 7 days a week, and gave us a window into what was happening at the osprey ground nests. Those installations required a lot of logistical planning and a ton of effort to execute. Gerakan terakhir untuk target otot perut pakai crunches ya, harusnya incline sit up. Jadi posisinya badan saya atau kepala saya itu di bawah kemudian naik gini, tapi karena saya tahu riwayat sakitnya saya ya, dan itu mencederai otot punggung bagian bawah, makanya saya ganti crunches. Jadi crunches itu lebih aman ya bagi seperti kita yang sakit punggung ya, punggung bagian bawah. Ada 4 set, masing-masing 12 repetisi. Peaceful, serene, quiet. Actually, not so much. Nature is noisy. It turns out we humans aren't the only animals with a lot to say. But what are they saying? For years, scientists have been learning new languages, trying to make sense of the racket. Until now, it's been all transmission, no reception. But today, new technologies are helping zoologists become better listeners and better translators. And what they're hearing just might surprise you. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, itu crunches kok seperti sit up mas gitu. Jadi memang hampir mirip dengan sit up ya crunches itu. Tapi yang menjadi perbedaan adalah di saat sit up itu naik semuanya sampai pinggang bawah itu atau punggung bagian bawah itu terangkat. Nah, ini hanya badan, setengah badan. Jadi yang terangkat tuh cuman sekian dulu. Jadi ngarahnya itu ke perut bagian atas. Mungkin teman-teman kalau misalkan tadi nggak kurang jelas ya, bisa di share atau di search di YouTube gerakan crunches gitu. Gerakan crunches itu mungkin lebih jelas ya, karena itu akan sangat bermanfaat bagi kita yang sakit pinggang gitu, biar nggak terlalu parah. Ini sekedar info, saya live di Facebook dan TikTok ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dari tadi, baik yang hanya berkunjung terus sampai yang ada yang sampai sekarang masih mengikuti. Terima kasih sekali. Ini kita lagi, atau saya sedang latihan kalistenik dada dan perut. Ada 5 gerakan untuk dada
dan 2 gerakan untuk perut. Jadi semuanya membagikan video. Jadi semuanya ada 7 gerakannya. Dan sekarang saya sudah di gerakan ke-7, yaitu crunches. Gerakan untuk otot perut. Slower waves give a lower, bassier sound. The loudness of a sound is determined by the size of the vibration, known as its amplitude. The taller the sound wave, the louder the sound. Analysis of vocalizations in this way has revealed animals use subtle differences in frequency and amplitude to convey different meanings. This is especially true in the most social mammals. From years of watching nature shows, we've all heard the famous trumpet of the African elephant. Nanti teman-teman bisa rasakan ya, There's a whole saat sit up maupun crunches itu lebih tensinya itu lebih di otot perut atau lebih di otot punggung. complex social lives. Jadi akan sangat berbeda ya. Misalkan teman-teman ada yang sakit punggung, itu pasti akan besoknya tuh kaku-kaku. Nah parahnya lagi nggak bisa latihan ya ke depannya, kan sayang ya. Makanya harus mengetahui riwayat kita tuh apa gitu kan. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Kalau misalkan ada yang sakit, entah itu bahunya, entah itu kakinya, atau bahkan pinggang atau leher, itu cari yang seenggaknya itu tidak mencederai bagian yang sakit itu lebih parah. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung, dan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia melihat ya atau belajar bareng tentang kalistenik. Calves also rumble when they want to feel it, but to an elephant it's a very different sound, with sharp peaks punctuating the waveform of the rumble. And if the calf doesn't get what it wants, it cranks up the volume. These sharp spikes, loud and high-pitched, are hard for its mother to ignore. While these calls are shared quietly, Sudah 10:30, mungkin sekitar jam, heard by elephants outside. mungkin 1/4 jam lagi ya. This loud, high-pitched Live ini saya blast akhiri. that gently tails off is the call females Kita lanjut attract ke passing males when they're ready to mate. crunches lagi. And this high, shrill trumpet is used to drive off a threat. But even with this wide range of vocalizations, it turns out an elephant's most amazing vocal trick is one we can't even hear. These large herbivores need to eat a lot. To avoid overgrazing, they have to run areas as large as 250 square kilometers, often splitting into smaller groups. But spreading out like this can put members of the herd at risk. Younger animals can get separated and fall victim to starvation, dehydration, or predators. It also makes it harder for adults to locate a net. Tinggal satu gerakan lagi, Always something satu set crunches ya. to. Sebagai gantinya incline sit up karena sakit pinggang, jadi saya ganti crunches. Bagi teman-teman yang sakit pinggang bisa dicoba itu ya, jadi mengurangi tensi di punggung bawah. Ini sangat efektif, bisa dicoba nanti ya. Zoologist Katie Payne had spent 15 years studying
the songs of humpback whales. But in 1984, a visit to an elephant house sparked her interest. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung atau baru saja bergabung. Ini sudah yang gerakan ke-7 ya, atau terakhir untuk gerakan atau untuk target otot perut dengan gerakan crunches. Tinggal set terakhir, insya Allah bisa 15 repetisi. Below the frequencies that I as a human being could hear, and eventually that it might be made by the elephants, and they might be communicating with each other in ways folks didn't know about. The frequency of sound waves per second is measured in hertz, but we can only hear frequencies between about 20 to 20,000 hertz. Payne knew from her years of research that whales produce sounds in frequencies below human hearing. But could it be that elephants were doing something similar? She recorded an apparently silent elephant, then sped the recording up by a factor of 10. The evidence was clear. The silent elephant was anything but. It had just been communicating at a frequency below what humans can hear. These calls are known as infrasonic and can be as low as a single hertz. What makes them impossible for us to hear is exactly what makes them ideal for long-distance communication, especially at night. During the day, hot air rises and lifts sounds with it. Daytime noises quickly fade into the atmosphere. But at night, when the air cools, sound waves aren't disturbed, so they travel much further. These bassy nighttime rumbles allow elephants to make their trunk calls over distances up to 10 kilometers. Terima kasih teman-teman yang baru saja bergabung atau sudah bergabung dari tadi, baik yang hanya mampir ataupun yang masih bergabung ya sampai sekarang. Terima kasih menemani live tentang kesehatan dan kebugaran, khususnya kalistenik ya, latihan dada dan perut di rumah. Bagi teman-teman bisa nanti meninggalkan pesan atau minta gerakan-gerakan apa aja, nanti saya kirimkan via inbox atau meninggalkan nomor WA ya. Nanti saya hubungi gerakannya ini aja. Misalkan, Mas, saya minta gerakan dada, perut, bahu, kaki, segalanya untuk harian saya. Nah, nanti saya akan coba bantu seperti gerakan yang saya lakukan. Jadi teman-teman nggak perlu pakai beban berat seperti ini, cukup beban badan sendiri dulu ya. Yang penting ada mat yoga mat ini atau pakai karpet itu bisa. Yang penting bisa dilakukan di rumah, tidak membutuhkan beban atau barang-barang yang mahal gitu, cukup beban berat badan sendiri. Sekali lagi terima kasih teman-teman, sampai ketemu di latihan-latihan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yet they still have a larynx or voice box. Zoologist Anton Beotic has spent the past